Halo Sobat UTBK, selamat datang di channel YouTube utbk.or.id. Di sini, kita bakal bantu Sobat UTBK mempersiapkan diri menghadapi tes masuk perguruan tinggi jurusan Ilmu Hukum dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat UTBK nggak ketinggalan video pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini, kita akan bahas soal-soal tes masuk perguruan tinggi jurusan Ilmu Hukum. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat UTBK memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Soal ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Soal nomor 1, dalam kajian pengantar ilmu hukum, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis yang bersifat memaksa, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat serta menjamin keteraturan dan keadilan. Definisi hukum secara komprehensif tidak dapat dilepaskan dari 3 aspek utama, yaitu filosofis, normatif, dan sosiologis, yang semuanya berperan dalam membentuk karakter dan fungsi hukum itu sendiri. Maka dari itu, definisi hukum yang mampu mencerminkan seluruh aspek tersebut adalah A. Hukum adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara dan mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali. B. Hukum adalah sistem yang terdiri dari norma dan institusi yang bertujuan mengatur perilaku manusia serta menjaga stabilitas sosial. C. Hukum adalah alat kekuasaan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat melalui aturan yang ditetapkan oleh penguasa. D. Hukum adalah ketentuan formal yang digunakan negara untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. E. Hukum adalah manifestasi nilai moral masyarakat yang disusun ke dalam sistem aturan tertulis oleh negara. Dan jawaban yang benar adalah yang B, karena hanya B lah yang memuat struktur sistematik dan tujuan sosial hukum secara menyeluruh, sesuai pendekatan sosiologis normatif. Soal nomor 2, hukum memiliki fungsi dasar untuk mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, dan menyelesaikan konflik. Namun, pada saat yang sama juga berfungsi sebagai sarana perubahan sosial yang adaptif. Dalam menjalankan fungsi sebagai rekayasa sosial, hukum harus dapat menjembatani nilai-nilai tradisional dengan perkembangan zaman, sehingga norma yang ada tidak menjadi usang. Dalam hal ini, strategi yang paling efektif untuk menjalankan fungsi rekayasa sosial adalah A. Melakukan perubahan hukum secara top-down agar masyarakat mengikuti aturan yang ditentukan oleh negara. B. Memberikan sanksi yang keras agar masyarakat tidak memiliki alternatif setelah menaati hukum. C. Menginternalisasi nilai-nilai hukum melalui pendidikan, sosialisasi, serta pembudayaan hukum sejak dini. D. Menerapkan peraturan lokal tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan nasional agar hukum terasa dekat. E. Menerjemahkan hukum ke dalam bahasa adat agar dapat diterima oleh masyarakat tradisional. Dan jawaban yang benar adalah yang C, karena perubahan sosial melalui hukum harus dimulai dari internalisasi nilai melalui edukasi, bukan pemaksaan atau top-down semata. Dalam realitas kehidupan bernegara, pembuatan suatu norma hukum harus melalui prosedur formal yang sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk asas keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Jika suatu norma dibuat tanpa prosedur yang sah, bahkan mengabaikan partisipasi publik, maka norma tersebut secara substansi mungkin baik, namun cacat secara formil. Berdasarkan hal tersebut, unsur sistem hukum manakah yang paling dilanggar ketika terjadi ketidaksesuaian dalam proses pembuatan hukum? A. Unsur normatif karena norma hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum secara substansi. B. Unsur institusional karena lembaga pembentuk hukum tidak melibatkan struktur kelembagaan yang sah. C. Unsur sosiologis karena norma tersebut tidak sesuai dengan realitas sosial masyarakat lokal. D. Unsur prosedural karena pembentukan hukum tidak mengikuti mekanisme formal yang diatur dalam sistem hukum.
Unsur fungsional karena hukum tersebut gagal dijalankan dan tidak memberikan dampak sosial. Jawaban yang benar adalah yang D, karena unsur prosedural merupakan elemen utama dalam validitas formil norma hukum. Sebagai penyelenggaranya membuat hukum tidak sah meski isinya benar. Soal nomor 4. Dalam konteks pembentukan hukum nasional, setiap peraturan harus mengacu pada asas lex superior derejat legi inferior, yang berarti hukum yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah jika terjadi konflik norma. Hal ini penting agar tidak terjadi kekacauan hukum dan demi menjaga sistem hukum yang hierarki dan terstruktur. Maka, ketika suatu peraturan pemerintah bertentangan dengan undang-undang, bagaimana seharusnya hal yang ditangani? A. Peraturan pemerintah tetap berlaku karena disusun oleh eksekutif dan memiliki legitimasi administratif. B. Undang-undang dianggap tidak berlaku jika tidak dilaksanakan oleh peraturan pemerintah secara teknis. C. Peraturan pemerintah dibatalkan atau disesuaikan karena tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sebagai norma di atasnya. D. Presiden dapat memilih salah satu peraturan sesuai dengan kebutuhan keadaan dan diskresi politik. Mahkamah Konstitusi menguji peraturan pemerintah karena merupakan lembaga penguji semua norma hukum. Jawaban yang benar adalah yang C, karena asas lex superior mengharuskan peraturan pemerintah tunduk pada undang-undang, sehingga konflik norma wajib diselesaikan dengan menyesuaikan peraturan pemerintah. Nomor 5. Norma hukum sebagai bagian dari sistem norma sosial memiliki dimensi formal dan substansi yang saling melengkapi. Formal mencakup bentuk dan prosedur, sementara substansial berkaitan dengan nilai-nilai yang dikandungnya. Namun dalam praktik, banyak peraturan formal yang dibuat justru tidak mencerminkan nilai-nilai substansi yang seharusnya dijunjung hukum. Berdasarkan hal tersebut, pelanggaran terhadap nilai substansial hukum akan berdampak pada A. Keabsahan formil dari peraturan karena pembuatan hukum tidak mengikuti prosedur legislatif yang berlaku. B. Kekuatan yuridis hukum karena aturan tersebut tidak diuji secara material oleh Mahkamah Agung. C. Kepastian hukum karena norma tersebut belum diundangkan secara resmi oleh lembaga negara. D. Kekuasaan hukum karena aturan tersebut dibuat tanpa perintah eksekutif tertinggi. Legitimasi sosial hukum karena masyarakat tidak menerima nilai yang terkandung dalam aturan tersebut. Jawaban yang benar adalah yang karena hukum yang tidak mencerminkan nilai masyarakat akan kehilangan legitimasi meski secara formal yang sah. Itu dia pembahasan soal-soal untuk tes masuk jurusan ilmu hukum. Semoga bisa jadi gambaran awal buat sobat UTBK yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes masuk jurusan ilmu hukum tahun ini. Kalau sobat UTBK ingin akses ke materi yang lebih lengkap seperti kisi-kisi, soal-soal latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung aja berlangganan akun premium di website kami di utbk.or.id. Di sana, semua sudah disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi UTBK tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan raih mimpimu.